Selamat siang, pagi, sore, ataupun malam, teman-teman semuanya dan Ibu dosen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Wahagam dengan NPM 2364043. Ya, di sini saya akan melakukan sebuah presentasi dalam matkul pelabuhan. Kali ini saya akan mempresentasikan Pelabuhan Tanjung Mas. Langsung saja, untuk pertama kita ke pendahuluan. Oke. Pelabuhan adalah infrastruktur penting dalam transportasi dan logistik karena menjadi penghubung antara transportasi laut dan darat. Pelabuhan mempermudah distribusi barang dalam jumlah besar, mendukung perdagangan dalam dan luar negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Di masa kini, pelabuhan juga berperan sebagai pusat ekonomi dan kawasan industri di Indonesia yang terdiri dari banyak sekali pulau dan berada di jalur pelayaran dunia. Pelabuhan sangat strategis, maka dari itu pengelolaan pelabuhan harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Salah satu pelabuhan penting di Indonesia adalah Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah. Letaknya di pesisir utara Semarang dan langsung menghadap Laut Jawa, memudahkan akses kapal dari berbagai daerah. Dekatnya pelabuhan ini dengan kawasan industri menjadikannya pusat distribusi barang yang penting di Indonesia. Profil umum Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan ini terletak di pesisir utara Semarang dan menghadap langsung ke Laut Jawa. Lokasinya strategis karena dekat dengan kawasan industri besar di Jawa Tengah. Awalnya dikenal sebagai Pelabuhan Simongan pada masa Belanda. Pelabuhan ini diresmikan dengan nama Tanjung Emas pada tahun 1985 oleh Presiden Soeharto. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan multipurpose, melayani berbagai jenis kapal, mulai peti kemas hingga kapal penumpang dan pesiar. Dikelola oleh PT Pelindo Regional 3, pelabuhan ini memiliki luas lebih dari 3.000 hektar dan kapasitas hingga 1,5 juta TEU per tahun. Operasionalnya sudah digital, terintegrasi dengan sistem PTOSM dan operasionalnya dan INSW menjadikannya lebih efisien dan transparan. Pelabuhan ini juga berperan penting dalam distribusi logistik nasional, terutama ke wilayah timur Indonesia, serta terhubung langsung dengan jalan nasional dan tol Trans Jawa. Untuk selanjutnya yaitu fasilitas utama Pelabuhan Tanjung Emas. Fasilitas utama Pelabuhan Tanjung Emas yakni dermaga atau tambatan. Total dermaga melayani peti kemas, general cargo, kapal penumpang, kapal rakyat, kapal curah, dan BBM. Panjang dermaga samudra yakni 605 meter dengan kedalaman minus 9 meter. Dermaga kontainer 495 meter dengan kedalaman 10 meter. Ya, minus 10. Tempat labuh yakni Rade Tanjung Mas kedalaman minus 14 meter LWS dengan radius 1,5 mil dan Rade Kaliwungu yakni kedalaman minus 14 meter LWS radius 1 mil. Untuk data dermaga ada dalam tabel berikut dengan dermaga Samudra, Nusantara, Pelabuhan Dalam 1 dan 2, kontainer, KPT, KBP, PLTU, dan lain-lain. Ada dalam data berikut. Bisa dilihat sendiri bahwa dermaga Samudra memiliki panjang 605 meter, lebar 25 meter, kedalaman minus 9 meter, dan tipe konstruksi tiang panjang. Dan dermaga Nusantara dengan panjang 320 meter, lebar 20 meter, kedalaman minus 7 meter dengan konstruksi yang panjang juga. Begitu pula yang lainnya bisa dilihat sendiri dalam data dalam tabel. Untuk selanjutnya ada
fasilitas dan pengembangan lain. Selain fasilitas umum, ada pula fasilitas dan pengembangan yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas ini, teman-teman. Yang pertama ada fasilitas daratan. Ada gudang tertutup, yakni gudang Samudra 1, 2, 3. Total luas yaitu 14.000 meter persegi. Lapangan penumpukan terbuka, yakni 173,333 meter persegi. Terminal penumpang, yakni 4.500 meter persegi, lengkap dengan fasilitas publik, yakni kantin, money charger, dan lain-lain. Fasilitas bunker HSD ada 650 ton per hari, MFO atau MFD ada 3.300 ton per hari. Ada juga air bersih 1,5 sampai 6 liter per detik. Fasilitas penunjang ada pemadam kebakaran 2 unit mobil damkar, area 2.950 meter persegi. Pemeliharaan dan navigasi. Sebenarnya dalam Pelabuhan Tanjung Mas ada beberapa perencanaan yang akan dibangun. Ada pula infrastrukturnya, yaitu rencana bengkel 300 meter persegi, sementara penumpang di samping menara SWAT. Sarana bantu navigasi 9 rambu laut baru dan perbaikan. Untuk pemeliharaan dan navigasi ini masih dalam pengembangan, teman-teman. Jadi, untuk rencananya akan ada bengkel dengan luas 300 meter persegi dan sementara akan menumpang di samping menara SWAT. Pengembangan dan rencana masa depan. Investasi pengembangan ada 1,2 triliun hingga tahun 2028. Arah pengembangan ada digitalisasi menyeluruh, peningkatan kapasitas kontainer dan kapal, penguatan konektivitas laut dan darat, multimoda, pelabuhan ramah lingkungan, dan efisien. Kesimpulan, Pelabuhan Tanjung Mas adalah pelabuhan strategis di Semarang, Jawa Tengah, yang berperan sebagai simbol penting jalur pelayaran nasional dan internasional. Pelabuhan ini melayani berbagai jenis kapal dan komoditas seperti peti kemas, curah kering, curah cair, dan penumpang. Fasilitasnya lengkap, mencakup dermaga dalam, terminal peti kemas, gudang, terminal penumpang, bunker, dan sistem pemadam kebakaran. Operasional pelabuhan telah digitalisasi, maaf teman-teman, dan terintegritas dengan sistem nasional untuk efisiensi dan transportasi, didukung oleh sarana navigasi, jalan nasional, dan rel kereta api. Pelabuhan ini menjadi kunci ketahanan logistik serta penggerak ekonomi wilayah tengah dan nasional. Saran untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas, perlu dilakukan modernisasi infrastruktur seperti dermaga, gudang, dan terminal. Sistem digital harus terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Fasilitas navigasi keamanan dan pemadam kebakaran perlu diperkuat, serta pengelolaan lingkungan harus mengikuti standar ketat. Selain itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam mendukung operasional pelabuhan yang modern dan profesional. Terima kasih.